Akibat tidak baca Quran dalam seminggu. Tidak membaca Al-Quran selama 1 minggu mungkin terasa biasa saja bagi sebagian orang. Tapi secara ruhiyah, ini seperti tubuh yang tidak diberi makan selama 7 hari. Kamu masih hidup tapi lemas, kosong dan hilang arah. Para ulama salaf sangat keras mengingatkan soal ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya hati kita tetap terjaga. 1. Hati mulai mengeras. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata bahwa hati itu akan keras ketika jauh dari tadabbur Al-Quran. Seminggu tidak menyentuh Al-Quran bukan cuma lalai, tapi mengundang karat pada hati. Karat ini membuat nasihat tidak masuk, dosa terasa ringan, dan ibadah lain ikut melemah. 2. Hilangnya cahaya hidayah. Fudail bin Iyad berkata, Al-Quran adalah obat hati. Jika obat tidak diminum selama seminggu, wajar bila muncul penyakit, bingung, mudah galau, tidak stabil emosi, dan kehilangan arah. Orang yang lama tidak baca Al-Quran akan merasakan berat untuk kembali, karena cahaya itu makin redup. 3. Setan makin mudah mengajak kepada maksiat. Utsman bin Affan berkata, seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Artinya, ketika hati itu dibiarkan kosong dari Al-Quran, ruang itu tidak akan pernah benar-benar kosong. Ia diisi oleh bisikan lain, bisikan setan, malas, hawa nafsu, atau lintasan-lintasan negatif. 4. Waktu terasa hilang dan tidak produktif, alias hilang keberkahannya. Al-Quran memberi barokah pada waktu. Ketika seseorang meninggalkannya, hidup terasa berantakan, tidak fokus, dan cepat lelah menghadapi masalah-masalah kecil. Para ulama menyebut ini sebagai su'ul barokah atau hilangnya keberkahan waktu. 5. Ibadah lain pun ikut jatuh. Banyak ulama salaf menyebutkan Al-Quran sebagai penguat jiwa. Kalau pilar ini lemah seminggu penuh, maka sholat terasa cepat dan kosong. Doa tidak mantap, zikir hanya sekadar lisan, dan perhatian pada dosa melemah. Ini bukan karena kamu orang buruk, tapi karena sumber energi ruhiyah kamu sedang mati lampu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jangan menghabiskan energi untuk menyesal. Yang lebih penting, mulai lagi, sekecil apapun. Baca 1 halaman hari ini, besok tambah jadi 2. Tidak harus 1 juz langsung, yang penting konsisten. Ibnu Mubarak berkata, sedikit yang terus-menerus lebih aku sukai daripada banyak tetapi putus. Kamu pikir kamu malas baca Quran? Bagaimana kalau ternyata Allah tidak menghendaki kamu membacanya? Kadang kita merasa malas, kadang kita menunda, kadang mushaf hanya jadi hiasan. Lalu kita berkata, aku lagi nggak mood, atau nanti saja, besok mulai lagi. Tapi pernahkah terpikir, bagaimana kalau malas itu bukan sekadar malas? Bagaimana kalau itu tanda bahwa Allah tidak memilihmu untuk mendekati kalamnya? Ngeri nggak sih? Para ulama salaf sangat takut terhadap hal ini. Fudail bin Iyad berkata, jika kamu mendapati dirimu jauh dari Al-Quran, ketahuilah bahwa ada dosa yang menghalangimu. Ibnu Mas'ud pun berkata, sesungguhnya Quran itu akan menjauh dari hati yang kotor. Maka masalahnya di sini bukan sekadar sibuk, bukan sekadar banyak kerjaan, bukan juga sekadar malas. Masalahnya apakah kita layak dipilih Allah untuk bersama kitabnya? Karena hidayah itu pilihan Allah dan tidak semua orang diberi kesempatan. Maka yang harus kita lakukan adalah memantaskan diri, membersihkan hati, menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon agar Dia tidak mencabut nikmat membaca Quran dari kita. Sebab jika Allah menutup pintu itu, kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan kita benar-benar celaka. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba Quran setiap hari. Amin.